Banyak ketidakadilan terjadi di dalam dunia ini yang penuh dengan ketidakadilan. Yang lemah ditindas, yang lemah dilecehkan, yang kaya memanfaatkan, yang kaya mengeksploitasi. Ternyata pengamatan ini sudah dilakukan oleh Raja Salomo. Banyak dari kita mungkin mengalami hal-hal yang saudara mungkin kecewa, saudara mungkin pesimis, saudara mungkin mengalami trauma, saudara mungkin ada dendam atau sakit hati karena diperlakukan dengan tidak adil. Kita semua di dalam ruangan ini, kita semua yang mendengar khotbah ini, kita tidak bisa luput dari ketidakadilan. Kita semua manusia, saudara dan saya menderita atas kenyataan bahwa ketidakadilan di dalam dunia ini selalu ada. Manusia selalu mendambakan keadilan, keharmonisan, kedamaian. Tuhan akan menegakkan keadilannya dan meminta pertanggungjawaban atau menghakimi semua orang atas ketidakadilan yang terjadi. Kita tidak tahu kapan keadilan itu akan terjadi. Kenapa? Kita sekarang terjebak di sebuah ruang antara keyakinan akan keadilan yang akan ditegakkan di akhir zaman, namun juga kekhawatiran akan ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya di dalam hidup ini. Namun di sisi yang lain, kita juga tidak menginginkan keadilan. Bisa, Pastor. Karena kita juga tidak bisa menghindar dari keadilan. Karena pada akhirnya Tuhan juga akan mengadili kita akan semua ketidakadilan yang kita lakukan. Halo? Mungkin saudara bilang, tidak adil, aku diperlakukan tidak adil. Coba saudara periksa, berani gak saudara berdiri di hadapan Tuhan? Bahwa saudara selalu berlaku adil di dalam hidupmu selama ini. Kalau kita mau jujur, kita pun juga seringkali tidak adil. Kita pun juga bisa pilih kasih, pilih teman, lihat orang. Seringkali waktu kita berdosa atau buat kesalahan, kita minta dimaklumi, belas kasihan. Tolong dong, mengerti keadaan saya. Namun saat orang lain yang berdosa dan membuat kesalahan, kita menuntut apa? Keadilan. Di situ kita sedang berlaku tidak adil. Adalah gema atau eko dari Kejadian 3, kejatuhan manusia di dalam dosa. Observasi ini menunjukkan bahwa di luar konteks Tuhan, nasib manusia tidak lebih baik daripada binatang. Dan segala sesuatu berakhir pada kesia-siaan. Tidak ada penghiburan bagi kaum tertindas karena kekuasaan berada di pihak penindas. Hierarki birokrasi seharusnya ditetapkan untuk apa? Menjaga keseimbangan kekuasaan, ya kan? Namun birokrasinya malah memungkinkan terjadinya penindasan oleh para pejabat tinggi, bahkan hingga raja. Jadi rakyat yang menginginkan keadilan akhirnya dialihkan dan dibelokkan tanpa solusi. Orang yang dipilih untuk menegakkan keadilan, memperbaiki keadaan, mengesahkan undang-undang untuk melindungi mereka yang tertindas, adalah mereka yang pada akhirnya melakukan penindasan. Untuk keluar dari solusi yang ada di bawah matahari. Setuju nggak? Jadi solusinya bukan siapa teman, siapa lawan, bukan. Banyak orang bilang solusinya bukan uang, Pak, tapi solusinya siapa yang kita kenal. Ya bisa, tapi selama Anda kenal orang itu, kalau orang itu tidak melihat Anda menguntungkan, maka Anda akan ditinggalkan. Dambaan kita akan pemimpin politik yang adil, serta mampu memperbaiki semua kesengsaraan dan ketidakadilan adalah kerinduan akan raja yang lebih baik. Raja yang adil sempurna, yaitu Raja Yesus Kristus. Dengarkan saudara, disalib sang raja datang sebagai hamba yang melayani. Disalib yang adil datang mengalami ketidakadilan. Disalib sang hakim datang untuk dihakimi. Disalib yang tidak bersalah divonis bersalah. Disalib yang kekal menjalani kematian maut. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit untuk mengalahkan ketidakadilan, kejahatan dan maut. Untuk apa? Dengarkan, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara dan saya yang merupakan pelaku kejahatan, ketidakadilan dari maut. Yesus harus mengalahkan maut supaya saudara dan saya tidak dibinasakan oleh maut. Pandang kepada Yesus yang sudah diperlakukan tidak adil demi kita menerima anugerah dan keselamatan melalui karya salibnya. Kita berani berdiri untuk keadilan dan memiliki belas kasihan bagi korban ketidakadilan. Karena Injil, kita juga tidak mudah kecewa atau frustrasi saat mengalami ketidakadilan. Yang setuju katakan amin? Amin. Karena Injil, kita dikuatkan saat mengalami penindasan. Bahwa penyertaan Yesus juga pernah mengalami ketidakadilan. Itu selalu bersama dengan kita. Karena Injil, kita menatap masa depan penuh pengharapan bahwa Yesus Kristus Sang Raja memerintah dengan keadilan sempurna di masa depan, di langit baru dan bumi baru.